What's up guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Hari ini saya akan membahas tentang visa bekerja khusus untuk orang Indonesia yang disebut dengan Indonesia Special Work Visa di negara Selandia Baru seperti yang aku jelaskan di video short aku. So, apa itu Indonesia Special Work Visa? Ini adalah visa yang diperuntukkan untuk orang Indonesia yang berprofesi sebagai tukang masak atau chef yang bersertifikasi. Yang kedua adalah tukang potong daging halal. Dan yang ketiga adalah asisten guru bahasa Indonesia. At any time, negara Selandia Baru itu membutuhkan 100 juru masak, 20 tukang potong daging halal, dan 20 asisten guru bahasa Indonesia. Dengan visa ini, kamu bisa bekerja selama 3 tahun atau lebih tergantung daripada nature kontrak kerja kamu. Lalu kamu juga bisa studi selama 3 bulan di dalam 1 tahun. Artinya, kalau misalnya kontrak kamu 3 tahun, kamu bisa studi selama 9 bulan in total. Mungkin kamu bertanya, emang bisa belajar apa, Miss? Tentu saja banyak. Ini adalah tempat yang bagus kamu belajar bahasa Inggris karena kamu akan di-expose dengan environment yang semuanya ngomong bahasa Inggris sehingga kamu terpacu dan termotivasi untuk belajar lebih baik. Walaupun kamu tidak bisa memasukkan pasangan dan anak-anak ke dalam aplikasi visa kamu, namun mereka bisa meng-apply visa sendiri. Untuk pilihan ini, kamu bisa cek pilihan visa buat keluarga. Sekarang, mari kita bicara tentang benefit kerja di negara Selandia Baru. Yang pertama, kamu akan mendapat gaji dalam bentuk New Zealand dollar. 1 New Zealand dollar itu sama dengan sekitar 9.300 dan kadang-kadang bisa sampai 9.800 atau 10.000 per 1 New Zealand dollar. Kemarin saya cek rata-rata gaji seorang chef itu adalah sekitar 430 ke 540 juta per tahun. Jadi kalau dibagi 12 per bulannya mereka bisa mendapat 35 sampai 45 juta. Namun itu belum termasuk pajak ya. Nah, chef di sini dan tukang potong daging halal itu suka kerja overtime. Artinya dengan begitu kamu bisa mendapat penghasilan tambahan kan? Kalau pasangan kamu diberikan visa ke sini, artinya pasangan kamu bisa bekerja juga secara full time, sehingga kamu bisa mendapatkan double income. Anak-anak bisa sekolah di sini secara gratis. Terus kamu juga dapat akses ke fasilitas kesehatan yang sama dengan penduduk lokal. Kamu bisa menjelajahi negara Selandia Baru yang indahnya itu luar biasa. Dan masih banyak manfaat-manfaat yang lain tentu saja. Question: who can apply? Siapa yang bisa mendaftar untuk visa ini? Kalau misalnya kamu warga negara Indonesia pastilah ya, dan memiliki paspor, terus ada KTP, terus harus tinggal di Indonesia waktu apply, dan memang tinggal di Indonesia secara permanen. Harus sehat secara fisik, mental, dan emosional. Nanti dengan melampirkan hasil X-ray dan general examination, nanti kamu akan dikasih tahu harus medical check up di mana. Lalu berkelakuan baik dengan melampirkan SKCK, punya niat dan maksud yang genuine datang ke sini itu bekerja. Maksudnya apa tuh genuine? Genuine itu kayak misalnya nanti dikasih visa kerja jadi tukang potong daging halal. Sesudah di sini nanti kerjanya jadi tukang kerja kebun misalnya. Dan itu kan nggak cocok gitu, nggak sesuai dengan visa yang diberikan. Nah itu maksudnya nggak genuine. Bisa juga kalau misalnya kamu waktu apply visa itu bikin pengalaman kerja yang abal-abal gitu, kayak nggak benar gitu, bikin sendiri terus dimasukkan. Rupanya nanti dicek sama imigrasi di sini. Imigrasi di New Zealand itu sangat ketat ya, jadi kalian harus benar-benar menyediakan informasi yang valid. Jadi kalau imigrasi nanti cek ke perusahaan tempat kita bekerja ternyata nggak ada, mereka nggak segan-segan untuk langsung reject aplikasinya. Itu yang dimaksud dengan punya niat dan maksud yang genuine, sesuai dengan ketentuan visanya. Yang berikutnya adalah
kamu sudah harus mendapat tawaran kerja secara full time di sini. Terus harus punya keahlian, maksudnya ijazah gitu, dan pengalaman kerja yang sesuai dengan bidangnya. Pekerjaan yang Anda dapatkan itu harus memiliki level keahlian yang sama seperti yang tertera di ANZ-SCO. ANZ-SCO itu adalah Australian and New Zealand Standard Classifications of Occupations. Ini adalah satu framework yang dipakai di negara Australia dan New Zealand untuk menilai ijazah, kemampuan seseorang berdasarkan ijazahnya itu levelnya sampai di mana gitu ya. Nah, kalau untuk chef itu skill levelnya itu 3. Kalau tukang potong daging halal dan asisten guru bahasa Indonesia itu levelnya 4. Waktu aku mendaftar ke NZQA, ada satu badan yang namanya NZQA, New Zealand Quality Assessment. Ijazah aku dari Indonesia itu diakui di level 7. Lalu aku bisa mendaftar untuk menjalani kesetaraan profesi di sini ya. Nah, kalau misalnya kamu nggak tahu caranya gimana ngecek level ijazah kamu di ANZ-SCO itu, tanya aja kepada perusahaan yang memberikan kamu pekerjaan. Ini aku kasih kamu tambahan info. Kalau misalnya kamu dapat tawaran kerja dari perusahaan di sini, kamu harus memperhatikan hal-hal detail di dalam kontrak kamu. Misalnya, surat penawaran kerja itu isinya itu minimal harus ada tentang posisi yang ditawarkan ke kamu, nama perusahaan dan kontak detailsnya, terus kontrak kamu berapa lama, gaji dan jam kerja berapa lama dalam seminggu. Sekarang mari kita membahas tentang proses dan biayanya. Biasalah ya, standar kamu harus isi formulir pendaftaran. Formulirnya bisa didapat di New Zealand Immigration's website. Nanti aku ada taruh di kolom deskripsi. Lalu biaya pembuatannya sebesar 7 juta. Ada juga biaya pendaftaran sekitar 344.000. Lama pembuatannya itu berkisar antara 13 sampai 54 hari kerja. Dan kalau misalnya pihak imigrasi membutuhkan informasi tambahan, mereka akan meng-email kamu, jadi jangan khawatir ya. Ini tips dari aku. Semua dokumen dalam bahasa Indonesia harus diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah yang diterima di negara ini. Loh, nyarinya di mana? Banyak. Ada banyak cari di internet dengan keyword penerjemah tersumpah untuk dokumen ke Selandia Baru. Ada juga mungkin penerjemah tersumpah tapi nggak diterima di negara ini ada. Jadi keywordnya kamu harus taruh penerjemah tersumpah dokumen ke Selandia Baru gitu ya. Siapkan juga kakak. Kadang-kadang diminta, kadang-kadang enggak. Bagusnya kamu siapin aja. Terus saya mau kasih warning, waspada dengan penipuan karena banyak kriminal online yang mengatasnamakan perusahaan lokal tapi ternyata bohong. Kalau kamu dapat pekerjaan, logikanya kamu tidak akan disuruh transfer duit, betul nggak ya? Masa kamu nyari, misalnya kamu jadi pemberi kerja, ngasih kerjaan ke orang tapi minta duit, kan nggak logika ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kalau misalnya ada yang nawarkan dan kamu rasa itu valid gitu ya perusahaannya, kamu harus cek gitu mereka terdaftar nggak sebagai penyalur yang resmi. Taunya dari mana? Biasanya nih ya, kalau mereka memiliki izin resmi dan terdaftar di imigrasi New Zealand, kamu akan bisa cek gitu nama perusahaannya itu ada di daftar perusahaan atau daftar agen yang memang di-approve oleh negara ini. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mendapat pekerjaan? Nah, itu saya akan bahas di video aku berikutnya supaya kamu tetap nonton video aku. Jadi stay tune ya. Kalau kamu suka video aku, silahkan komen, share, dan subscribe. Juga ajak satu kampung untuk menonton video aku dan kasih komen.
supaya aku lebih semangat berbagi cerita dan berbagi ilmu dengan kamu. Bagaimana? Setuju? You'll be alright. Sampai ketemu kembali. Horas!